Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Pak Gubernur dan narasumber hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan ini Bu, mohon masukan dan mohon nanti bagaimana cara TVRI bersinergis yang lebih nyata, lebih real dengan katakan masyarakat, ormas dan juga instansi dalam mengekspos berbagai kemajuan di mana di sana nanti ada nilai edukasi untuk Bengkulu dan Indonesia. Itu harapan kami yang lebih konkret lagi itu. Nah, dalam hal ini kami apresiasi bagaimana peran digitalisasi tentang literasi digitalisasi. Kami sangat komitmen ini karena di dinas kita berbagai bentuk literasi terus kita kembangkan, apakah itu literasi tentang hukum, tentang pendidikan, tentang penyiaran ataupun tentang berbagai hal. Nah, dalam hal ini kami sangat apresiasi. Terima kasih, pertanyaan yang baik sekali. Jadi izin, saya beberapa hari yang lalu mengikuti pertemuan konferensi Asia tingkat Asia Pasifik, Pak. Jadi ada 33 negara di kawasan Asia Pasifik yang ikut hadir dalam Asia Media Summit di Bali. Dan ternyata seperti yang Pak Gub tadi sampaikan, Pak, memang sudah terjadi perubahan gaya hidup dalam pola mengkonsumsi media yang tidak bisa kita hindari. Jadi ada satu sesi di sana yang sesinya anak muda Gen Z, usianya di bawah 24 tahun. Jadi sebelum saya menjawab pertanyaan dari perpustakaan, saya ingin menyampaikan data terakhir. Ini data yang saya terima kemarin di pertemuan Asia Media Summit yang dari literasi media dari Kominfo RI. Per tanggal 16 Mei 2023. Jadi ini data yang sangat baru. Ada 212,9 juta pengguna internet aktif. Artinya dia berjam-jam dalam sehari mengkonsumsi internet. Sangat aktif. Dan itu menjadi data 77% dari total populasi, Pak. Itu Indonesia. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, Pak Gub, jadi TVRI pun juga kalau tidak melakukan inovasi, maka fungsi layanan kami itu tidak bermanfaat, Pak. Karena orang nggak nonton lewat TV konvensional, TV linear. Jadi kami pun juga masuk ke ranah multiplatform. Sekarang pun kita lagi bersiaran lewat YouTube ini, Pak. Ini kita siarkan secara live lewat YouTube. Perubahan yang tidak bisa kita hindari. Jadi konten-konten yang ada di kanal FTA, free to air, artinya yang di terestrial, itu kami pecah-pecah, kami potong-potong sehingga dia juga menjadi bisa dikonsumsi di ranah media baru. Karena karakteristiknya berbeda. Ketika kita nonton terestrial bisa dengan durasi yang sangat panjang. Tetapi pada saat kita masuk ke platform yang berbeda di OTT, maka itu tidak akan mungkin kita menyiarkan dalam durasi yang sangat panjang, paling banter 1 menit, ada yang malah 30 detik, ada yang 3 menit seperti itu. Jadi karakteristiknya berbeda, tetapi itulah yang harus kita masuki sekarang. Jadi bisa simbiosis antara free to air dengan over the top. Free to air adalah ranah penyiaran tanpa berbayar yang menggunakan transmisi sekarang digital, Pak, kalau kita di Bengkulu. Tetapi kalau over the top memang harus berbayar karena kita menggunakan internetnya yang kita bayar. Nah, tetapi ketika kita melihat data riset terakhir dari Kominfo bahwa 70% dari total populasi kita mengkonsumsi media, informasi yang mengalir lewat media baru ini tadi, maka mau tidak mau memang publikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pemerintah kota, BUMN, BUMD dan semua institusi yang ada di sini memang juga harus masuk ke sana. Nah, seperti itulah, Pak. Jadi di TVRI ada 2 yang kita bisa lakukan kerjasama lewat jalur terestrial, free to air, dan juga dikombinasikan dengan lewat jalur over the top. Nah, masalahnya TVRI itu sejak 2017
kami diwajibkan oleh negara untuk memasukkan juga penerimaan negara bukan pajak. Nah, itu menjadi sebenarnya buah simalakama buat TVRI. Di satu sisi TVRI mengemban fungsi kepublikan, kami harus membuat konten-konten yang tidak berbayar. Tetapi di sisi lain kami ditargetkan harus mendatangkan keuangan negara. Saya punya target 1 miliar Pak dari Bengkulu. TVRI Bengkulu ini saya harus memasukkan ke penerimaan bukan negara itu hampir 1 miliar rupiah. Dan alhamdulillah Pak Gub belum tercapai. Karena itu kami sangat berharap bahwa pertemuan hari ini itu bisa kita tindak lanjuti bersama, karena pada dasarnya ketika institusi atau lembaga negara itu bekerja sama dengan TVRI, maka sebenarnya G2G dari negara kepada negara. Apa yang Bapak tanyakan tadi, maka sebenarnya ada aturan-aturan tertentu yang melekat dengan kontrak-kontrak Pak nanti Pak. Jadi pertemuan ini adalah awal ya Pak ya. Setelah ini nanti saya datang ke kantor Bapak Pak. Jadi Bapak dan Ibu, setelah ini kami akan secara masif memang melakukan pendekatan dengan paket-paket yang seperti apa yang kita bisa kerjasamakan bersama Pak. Jadi jangan khawatir, tidak semua di TVRI itu nak pakai bayar Pak. Ada juga yang tidak. Ini kan ranahnya, oh ini publik ini, oh ini memang ketika cerita, oh ini ada pencitraan lembaga, ada konteks yang ketika BPK atau BPKP memeriksa, oh ibu harusnya ini masuk negara ini. Nah itu saya agak susah jawabnya Pak, kalau semuanya memang kita di 0 rupiahkan. Tetapi sangat terbuka Pak, kerjasama yang kita bisa bangun bersama. Ada memang pakem-pakem yang tidak bisa kita lewati, tetapi ada juga kondisi-kondisi tertentu yang bisa kita lakukan simbiosis mutualisme, dan memang TVRI tidak akan bisa mengemban tugas ini sendiri, harus berkolaborasi seperti itu. Mungkin itu ya Pak ya, terima kasih. Saya ikut terenyuh juga dengan beban Ibu Kepala Stasiun TVRI Bengkulu yang dibebani pendapatan non pajak 1 miliar. Hah? Haru. Tapi begini sekali, kalau saya pikir tentang konsep ekonomi itu, Ibu nggak usah, kapan mungkin Pak Gop ini paling tidak 150 juta lah kontrak dengan saya, gitu loh. Kemudian nanti perguruan tinggi di Bengkulu 50-50, kalau perguruan tinggi 10 buah 500, kabupaten kota 50-50, itu konvensional berpikirnya begitu sekalian. Sekarang berpikir bagaimana orang butuh kita. Pada posisi tertentu pricing nggak menentukan lagi sekalian. Kalau orang sudah merasa dibutuhkan. Nah, maksud saya tadi mulailah dengan konten produk yang bisa menjual Pemprov, sehingga nanti pas saya lihat, oh iya ya di sini bagus ini bagus ini, mantap ini promosi pariwisata, ini mantap kegiatan Pemprov. Ternyata diolah sama TVRI, bukan lagi dibacakan berita jam 5 sore itu. Orang nggak ada yang nonton gitu sekalian ya, iya kan? Kalau mau mengambil slot itu tadi akan terjadi begitu. Jadilah katakan mulai itu 15 juta gitu kontrak dengan TVRI ini. Ya enggak, kira-kira kan saya benefit yang saya dapatkan kan sebegitu. Tapi ketika nanti kreativitas dari jurnalis TVRI-nya merubah di ruang tadi, mungkin masuk yang konten-konten yang ada slot gratis yang memang harus berbayar. Oh ternyata begini mereka ngolahnya ini tentang Bengkulu. Ya kalau begini caranya, saya alihkan nih biaya promosi gitu, mending ke sini. Akhirnya pricing tidak menjadi penghambat lagi, tidak menjadi sebuah ukuran. Nah kan gitu, kalau orang sudah pada titik kepuasan tertentu, dia nggak lihat harga, tapi memang semua itu kan berproses. Terima kasih juga Pak Gub untuk apresiasi yang diberikan untuk TVRI. Jadi Bapak sebenarnya masuk jebakan Batman juga Pak. Tadi kan saya sengaja sebenarnya ngasih kalimat itu tadi. Tapi terima kasih Pak Gub. Sebenarnya saat ini pemerintah provinsi dan juga pemerintah kota dan kabupaten sudah melakukan kerjasama dengan TVRI, dan alhamdulillah setahun terakhir ini jumlah mitra kita juga meningkat Pak. Jadi sebenarnya PNBP itu tidak hanya dalam bentuk nominal, tetapi juga bagaimana mitra secara kelembagaan itu juga mengalami penambahan, dan itu kami syukuri dan terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian yang telah
membuka pintu untuk TVRI menjalin kerjasama dan kolaborasi sehingga kita sama-sama bisa mengemban tugas sesuai dengan fungsi kita masing-masing. Kami berharap banyak memang Pak, setelah ini memang pertemuan harus kita tidak lanjutin Pak Gub, karena apa yang kita bahas di sini tentu tidak akan bermakna apa-apa seperti yang Bapak sampaikan tadi pada saat memang setelah ini tidak ada tindak lanjutnya. Terima kasih juga Bu Gusti untuk sesi hari ini, dan kami berharap ini bukan yang terakhir Pak. Kita akan menggagas kembali seperti apa masukan-masukan dari Pak Gub dan juga ide-ide dari Bu Gusti, insya Allah bisa kita lanjuti bersama.